Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 396, Pria Mencintai Kekuasaan Sejak Zaman Kuno. Old Seng memperlihatkan senyum yang langka mendengar perkataan Seng Xiao. Seng Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan hanya melihat ke atas, yang sudah kosong. Kembali ke kamar yang sudah dikenalnya dan mendapati Mukiki tengah membuka pakaian, dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Aku masih belum cukup melihatnya. Mukiki menatapnya 2 kali dan melotot. Kamu suka yang ini? Tidak, aku menyukaimu. Seng Xiao menjawab sambil mengangkat dagunya, besok saat kita sampai di rumah, pakailah untukku, tapi jangan pakai legging. Mukiki langsung tersipu. Membayangkan pemandangan itu saja sudah cukup dinamis. Dan disinilah dia berpikir bahwa Seng Xiao tidak menyukai wanita yang menelanjangi dirinya. Namun sekarang, kau selalu mengejutkanku. Orang tua itu memberimu sesuatu. Ada di atas meja, lihatlah. Seng Xiao menoleh dan menemukan beberapa dokumen di atas meja, yang mencakup saham yang sebelumnya telah diserahkannya dan kini telah dikembalikan kepadanya. Namun, tanpa berpikir terlalu banyak, ia segera menelepon Su Ce dan membuat pengaturan yang sesuai. Dengan ini, hari esok akan lebih menyenangkan. Setelah berganti pakaian, Mukiki menghampiri Seng Xiao dan berbaring di pahanya. Kenapa kamu memanggil Su Ce? Tentu saja agar hari esok lebih menyenangkan. Jawab Seng Xiao. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Buatlah orang tua itu membenciku sampai ke akar-akarnya. Mukiki menjadi serius mendengar kata-katanya. Apakah kamu benar-benar ingin membayar harga yang begitu mahal untuk bersamaku? Aku akan melakukan ini bahkan tanpamu. Lagi pula, dia tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan hidupnya. Hanya masalah waktu saja sebelum dia dan lelaki tua itu sampai pada tahap seperti itu. Bahkan Mukiki harus mengakui bahwa Old Seng adalah orang yang serakah, haus kekuasaan, keras kepala, sombong, otokratis, dan hanya melihat anak serta cucunya sebagai mainan dan bidak caturnya. Siapapun akan menderita sepanjang hidup di bawah kendalinya, tetapi dia tidak akan pernah menderita. Setelah memikirkannya, Mukiki dengan lembut memegang tangan Seng Xiao. Sejak hari aku jatuh cinta padamu, aku telah memilih untuk pergi kemanapun kamu pergi. Itulah sebabnya aku akan menanggung akibatnya bersamamu, tidak peduli apa yang akan kamu lakukan besok. Konyol. Seng Xiao membalas genggaman tangan Mukiki sambil menyilangkan jari. Tampaknya hari esok ditakdirkan akan luar biasa meriah. Pagi selanjutnya. Kakak ketiga mengetuk pintu rumah Seng Xiao pagi-pagi sekali, setelah menyiapkan sarapan untuk Mukiki. Saya khawatir Anda tidak akan makan apapun di pagi hari, suster. Bagaimana dengan pelayanan saya? Kakak ketiga bertanya pada Seng Xiao dengan penuh semangat, meskipun Seng Xiao tidak mau menanggapi. Tunggu sebentar. Kakak ke-8, ini hari ulang tahun kakek dan kamu berpakaian seperti itu. Seng Xiao mengenakan tuxedo hitam putih standar tanpa kemewahan biasa, dan tampak tidak terlalu berbahaya atau sinis. Jaga baik-baik biar nanti. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kakak ketiga sangat penasaran dengan Seng Xiao saat itu. Kakek akan segera memperkenalkan Nona Gu kepada tamu, bagaimana kamu bisa duduk diam? Aku tahu apa yang kulakukan. Kau lihat saja, jangan banyak bicara. Sebenarnya, kakak ketiga datang untuk menyelidiki karena dia tidak merasa begitu tenang, dan tidak menyangka Seng Xiao begitu tertutup. Bahkan Mukiki menatapnya tanpa daya. Baiklah, aku akan menjaga kakak nanti. Tapi jangan terlalu keterlaluan nanti. Villa keluarga Seng didekorasi secara mewah untuk merayakan ulang tahun Pak Tua Seng, dan lelaki tua itu menyuruh kakak kedua membangun aula perjamuan menyerupai hutan di lapangan golf mereka. Semua tamu beristirahat di istana itu setelah mereka tiba, sedangkan keluarga Seng semuanya muncul dengan gaya megah, dengan masing-masing saudara muncul dengan gaya. Semua orang telah menerima kabar bahwa Seng Xiao telah kembali dari keluarga Sen, dan bagi mereka tampaknya pikiran putra mahkota telah jernih. Pada akhirnya, ia meninggalkan pelukan kecantikan untuk merebut kembali kekuasaan di Huang Yao. Seperti yang mereka duga, pria mencintai kekuasaan sejak zaman kuno. Saya bisa melihat tuan muda lainnya dari keluarga Seng, tetapi tidak melihat putra mahkota. Saya bertanya-tanya apakah rumor itu benar. Benar. Kakak Seng ketiga pergi ke kediaman Sen secara pribadi untuk menjemputnya kembali. Kabar bahwa keluarga Sen tidak dapat mempertahankan putra mahkota menyebar seperti api. Jika itu benar, itu berarti dia putus dengan nona muda keluarga Seng. Siapa yang akan memilihnya mulai sekarang, setelah hubungan mereka menjadi begitu panas? Di sisi lain, putra mahkota telah melayani Nona Gu di atas piring perak. Bukankah begitu? Mereka begitu saling mencintai hingga mereka bisa saja meninggal kemarin, dan sekarang dia adalah tunangan orang lain. Jika aku anggota keluarga Sen, aku tidak akan pernah memaafkan keluarga Seng. Saat ini, tamu itu tengah asyik berdiskusi tentang Seng Xiao dan Mukiki, terutama karena tidak ada tanda-tanda kehadiran Seng Xiao sepanjang pagi. Apa yang sedang dimainkan putra mahkota?
Meskipun demikian, Gu Ziling segera tampil memukau di tengah kerumunan dengan gaun merah yang menyerupai bunga mawar yang mekar di negeri dongeng hijau. Dia selalu tampak jahat dan mempesona seperti dewi berkulit putih seperti yang digambarkan dalam legenda. Paul Tseng mengenakan jas putih dan dasi kupu-kupu merah, seolah-olah ia sengaja mencocokkannya dengan Gu Ziling. Sebenarnya dia ingin memberitahu para tamu bahwa dia menghargai Gu Ziling. Meskipun demikian, saat ia berjalan masuk dan keluar di antara kerumunan tamu dan terlibat dalam percakapan yang menarik, Seng Xiao muncul di hadapan semua orang dengan setelan hitamnya. Orang tua itu mengerutkan kening ketika dia mendapati cucunya sendiri masih mengenakan pakaian yang dikenakannya kemarin. Meskipun hal itu tidak menyakiti bentuk tubuh dan gaya Seng Xiao yang membanggakan, lelaki tua itu merasa Seng Xiao tidak pernah sesopan itu. Mungkinkah dia mempelajarinya saat berada di keluarga Sen? Lihat, putra mahkota akan keluar. Jadi dia benar-benar putus dengan Mu Qi dan kembali ke keluarga Seng. Sayang sekali. Kupikir dia berbeda dari pria lain, tapi ternyata dia sama bajingannya dengan mereka. Tentu saja, Lao Seng berpura-pura tidak mendengar ucapan itu dan berjalan mendekati Seng Xiao sambil berkata, bahwa Ziling menemui tamu kita. Aku tidak bebas. Seng Xiao berdiri di tengah kerumunan, dan mencari Mu Qi, bukan Gu Ziling. Membiarkan anak perempuannya menyamar sebagai pembantu justru memberinya masalah sejak awal. Ziling ada di sana. Apa yang kamu cari? Seng Xiao tidak mendengarkan orang tua itu, dan malah menuju ke arah lain. Orang tua itu mengerutkan kening, dan berpikir sudah waktunya mengumumkan pertunangan lebih cepat dari jadwal. Karena itu, dia melambaikan tangan ke Ziling. Kemarilah.